Baik. Sudah siap ya Bu Paroha ya. Terima kasih ya Bu Mariam. Sudah membantu temannya ini senasib seperjuangannya ya. Ya, Bu Paroha ini dari pagi belum bisa ada suaranya itu gimana ya ini. pagi Yang Bun. misalnya. Ya, baik. Sekarang kita masuk ujian kompre ya, biar segera tuntas hari ini. Nah, Bu Paroha itu asalnya dari mana? Dari Tasikmalaya. Oh, Tasik ya. Ngajar di RA udah berapa tahun, Bu? Udah dari tahun 27 sampai 2007. Sudah berapa sekitar tahun? 16 tahun. 19. Alhamdulillah ya. Sudah lama sekali. Tapi sudah menguasai betul ya ilmu-ilmu pautnya ya. Enggak, masih belajar. Prinsip-prinsip pembelajaran di PAUD itu apa saja, Bu? Prinsipnya membuat RPP ya Bun. Prinsip-prinsip pembelajaran. Kalau di Oh, PAUD itu seperti apa? seperti apa ya? Ya, kalau Bu Paruh mengajarkan di PAUD itu seperti apa Oh, mengajarkannya? seperti belajar sehari-hari ya Bun. Iya, di sekolah, di PAUD. Karena Bu Paruh kan guru PAUD, guru RA Iya. kan. Nah, Nah, jadi biasanya kalau kalau pembelajaran di RA itu berarti harus mengacu pada prinsip-prinsip anak usia dini kan? iya, Nah, kalau iya seperti apa itu? kalau saya mengajarnya pertama awal masuk, pertama sebelum mulai masuk pembelajaran berbaris, terus sudah berbaris, pripat dulu Bun, pripat dulu, pripat ikro, pripat bacalah, terus tahfidz yang di yang diutamakan itu tahfidz Bun. Terus setelah itu eh, sholat duha itu setiap hari dilaksanakan setiap setiap apa setiap hari sholat duha. Setelah itu lalu ke pembelajaran. Pembelajaran eh, mulai dari pembelajaran langkah kegiatan pembukaan dimulai dari baca salam, terus baca doa harian, terus bercakap-cakap, cakap-cakap, terus eh apa lagi bertanya, mengabsen, mengabsen, ya setelah itu mengabsen lalu pindah ke intinya berapa, intinya misalnya kita mengambil tema untuk akhir semester kemarin ya, saya mengambil temanya yaitu tentang tanaman. Jadi intinya melalui yang 6 aspek itu, yang pertama 6, ada 6, ada kognitifnya, ada sainsnya, ada bahasanya, ada seni, itu yang kita lakukan setiap hari. Jadi eh, semuanya dilakukan. Terus untuk pembuatan RPP-nya yang kemarin yaitu membuat atau bukan membuat, menyusun atau bukan menyusun lah, mengambil tema yaitu tanaman, yaitu subtemanya adalah tanaman obat. Jadi
untuk memberikan motivasi terhadap anak tentang tanaman yang sangat bermanfaat. Karena tanaman itu adalah ciptaan Allah. Nah, intinya anak bisa merawat tanaman dengan baik. Terus dilanjutkan dengan mengamati gambar. Mengamati gambar. Kalau video belum sih Bun, belum sampai ke video. Paling gambar-gambar itu yang dilihatkan kepada anak. Terus setelah itu menyusun kata atau menyusun huruf kata, misalnya tanaman obat seperti jahe atau kencur atau lidah buaya atau apalagi sirih gitu. Itu anak mulai bisa membaca walaupun misalnya misalnya belum semuanya tahu huruf gitu, tapi alhamdulillah kebanyakan sudah bisa. Nah, yang selanjutnya untuk untuk tidak merasa jenuh, maka ya di sela-sela itu ada sebuah nyanyian, nyanyi. Terus sesudah itu lalu belajar untuk menanam, cara-cara menanam tanaman obat. Anak-anak bisa menyiapkan tempat untuk menanam obat seperti kantong plastik atau gelas bekas aqua bukan gelas apa itu keller bukan keller ya, komedi sudah keller bekas atau kaleng bekas bisa disajikan, bisa dipakai alat untuk penanam obat. Ya, selanjutnya bekerja sama di antara teman sebayanya. Terus selanjutnya menjiplak, bisa menjiplak atau mewarnai gambar daun yang sudah disediakan. Ada daun sirih, ada daun jahe, ada daun kencur. Itu sama anak bisa dijadikan pola untuk menjiplak. Nah, setelah itu baru istirahat sejenak, misalnya mau makan-makan atau mau jajan, itu silakan. Nah, setelah itu baru sebelum pulang tanya jawab dulu, terus apakah tanya jawab dulu tentang pembelajaran hari ini. Jadi si anak ada yang kebanyakan yang mengerti tentang tanaman itu. Lalu salam dan doa. Itu Bun. Ya, baik. Baik, sudah bagus sebenarnya Bu Paroha ya. Ada berapa kegiatan lain Bu yang dibuat Bu Paroha? Yang cuma bermainan. Kalau mainan Bun, saya sediakan berbagai macam alat bermain ya Bun. Di meja-meja disediakan apa saja yang mau anak gitu. Yang mau apa, tapi yang diutamakan yaitu karena temanya tanaman, maka kami saya menyediakan daun-daunan gitu, seperti daun sirih, daun cikur, daun jeruk, pokoknya yang bisa
bisa dijiplak sama anak. Gitu, Bun. Kegiatan mainnya hanya menjiplak, Bun. Kegiatan bermainnya kalau di luar, Bun, di luar biasa anak-anak bermain di panjatan apa? Di arena bermain ada ayun-ayunan, ayun-ayun, ada ayun-ayunan, ada apa? Gelantungan atau ya, Bun. Ada panjat-panjat, ada apa ini teh, Bun? Eh ya sih kalau di luar atau misalnya anak suka main uler-uleran gitu. Pokoknya Bun apa yang anak mau silahkan. Cuma kita yang mengawasinya Maksudnya gitu. kegiatan main yang ada di RPP-nya Bu Paroha yang berkaitan Bermain dengan subtopik itu. subtopiknya tanaman enggak Bun cuma menjiplak aja sama sama menyambungkan huruf kelewat. Hmm. Menyambungkan huruf sama menjiplak. Berarti hanya 2 kegiatan mainnya, Bun. Iya, cuma menyambungkan huruf sama menjiplak. Masih kurang, Bun. Oh, iya iya. Kegiatan mainnya Seharusnya masih minim sekali. Dan oh terus juga kalau menjiplak itu kira-kira sudah levelnya membuat kreasi belum ya? baru ada yang sudah bisa, ada yang masih meniru-niru gitu. Mm-mm. Kalau menjiplak kan mungkin terlalu mudah ya, Bun ya? Iya, tapi kan tidak semuanya anak bisa menjiplak pun. Mm-mm. Ada yang belum bisa. Mm. Tapi mungkin juga ada beberapa kegiatan main juga yang mengarah kepada membuat kreasi, mencipta. Nah, mungkin itu lebih meningkatkan lagi. Karena kan sekarang sudah umur ya, arahnya kan sebenarnya kan Kan ingin meningkatkan kreativitas anak gitu ya. kalau saya kan masih apa kurikulum 13 ya, Mm-mm. belum ke Kumer. Baru ya insya Allah tahun Mm-mm. sekarang Maksudnya diarahkan, walaupun kemarin masih 13, tetapi sudah mulai diarahkan gitu ya. Dan RPP-nya Bunda juga sebenarnya sudah mulai diarahkan ke sana. Jadi kayak misalnya kalau kemarin saya tuh arahkan peserta itu ya tetap membuat RPP yang ke arahnya Kumer. Bagaimana ya membuat kegiatan main juga yang sudah levelnya agak tinggi sedikit ya. Nah, tidak hanya menjiplak mungkin atau mencontoh ya, tetapi juga lebih kepada membuat kreativitas. Nah, sehingga nanti eh, alat mainnya, Bunda lebih memperbanyak lusplat saja. iya Bahan-bahan iya. yang berbasis lusplatnya ditingkatkan. Ya, Terima kasih ya Bun. sehingga apa namanya lebih apa memberikan pilihan-pilihan pada anak untuk berkreasi itu lebih banyak. Tidak pilihannya sedikit ya, jangan beri pilihannya sedikit. Karena arahnya adalah tadi meningkatkan kreativitas anak seperti itu. Kan prinsipnya dalam PAUD kan belajar seraya bermain ya Bu Ina, Ya, ya, belajar seraya bermain ya. atau bermain seraya belajar. Nah itu yang Ibu pahami seperti apa dalam pembelajaran itu? Yang saya pahami kebanyakan anak itu kalau kalau kebanyakannya bermain maunya maunya kan Ya memang dunianya Bun. ya iya kebanyakannya maunya bermain terus gitu. Jadi iya, jadi bermain sambil belajar, tapi cuma kan kitanya yang harus pintar-pintarnya gitu, untuk menjadikan
di permainan itu dijadikan pembelajaran. Nah, bagaimana Nah, caranya agar permainan itu bisa menjadi nilainya ada belajarnya seperti apa? seperti ini, Bun. Misalnya anak-anak itu belajar apa apa itu teh, Bun? Main main alat tradisional atau main apa, Bun? Banyaklah. Pokoknya harus misalnya kalau bermain itu misalnya di kelompok-kelompok bisa dijadikan pembelajaran, misalnya bisa berhitung, anak bisa menyebutkan benda-benda yang ada di sekitarnya, atau anak-anak bisa menyebutkan warna. Mungkin itu, Bun. Ya, bisa juga. Makanya agar kegiatan main itu bisa memberikan makna kepada anak ya harus ada perencanaan. Ya, kegiatan mainnya direncanakan, didesain, dibuat dengan target atau tujuan yang jelas. Nah, makanya kalau dalam RPP kan ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya Bapak Roha itu ada berapa kemarin? Ada 7, Bun. 7 ya, banyak sekali. Nah, tapi kegiatan mainnya hanya Ya, cuma 2. menjiplak. Nah, Nah, berarti cuma belum sesuai ya, yang ada, Bun, tujuan pembelajarannya. eh, apa apa ini teh menggerakkan ini sendi-sendi. Itu kan tidak mengarah kepada tujuan pembelajaran kan? Oh, iya, iya, iya. Yang sesuai dengan topik Oh, atau iya, iya. subtopik ya. Jadi kegiatan main itu kan mengarah kepada agar eh, materi yang mau diajarkan Bu Paroha di topik atau subtopik itu bisa dipahami anak, tetapi dengan melalui kegiatan bermain, aktivitas. Nah, jadi agar tujuan pembelajarannya itu bisa tercapai, maka kegiatan main apa sih yang mendukung untuk pembelajaran tadi? Nah, agar materinya itu dipahami anak tanpa harus diceramahin. Nah, itu kan fungsinya kegiatan main yang didukung oleh media, alat eh, apa ya APE gitu kan. Dan alat dan bahannya dipersiapkan. Nah, itu kan sehingga nanti di penilaiannya Bu Paroha juga bisa terukur. Saya itu mau menilai apa sih dari hasil pembelajaran ini? Yang mau saya nilai itu aspek apanya? Nah, ada kan Bun ya di Ya, RPP-nya ya? ya, aspek aspek nam Aspek apa saja? aspek namnya, kognitif, Mm-mm, sosialnya, ya. nah, Mm-mm. Nah, itu tujuan dari perencanaan. Bisa dipahami ya Bun ya? ya, insya Allah. Jadi perbaiki kalau memang masih belum. Dilihat lagi aspek-aspeknya tadi ya. Kegiatan Jadi mainnya bisa ditambah. permainan hanya, Bun. Kegiatan main. Ya, harus banyak kegiatan. Aktivitasnya, aktivitas apa yang dilakukan. Kalau hanya menjiplak saja masih kurang. Iya, 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 Bun. Padahal tujuan pembelajarannya ada 7, banyak banget. Paling tidak ya 3 lah ya. Iya, iya, iya. 3 atau 4 itu sudah cukup. 5 mungkin kebanyakan. 3 atau 4 itu cukup pun. Cukup ya. Iya, Terima dari 3 sampai 4 aktivitas main. Itu ya. Baik, ya. Bu Farha kemarin PTK-nya tentang apa? PPK tentang kurikulum Apanya yang diteliti? yang diteliti tentang mengenal aksara menggunakan kartu huruf. Mengenal aksara ya. Iya, mengenal aksara tentang Memang ada masalah apa Bun di situ?
Soalnya kan kebanyakan ini ya Bun, kebanyakan orang tua di sini kalau menyekolahkan anak itu harusnya bisa gitu. Anaknya harus bisa mengenal huruf atau harus bisa membaca gitu. Padahal kan apa sesungguhnya atau seharusnya kan kalau di RA itu kan anak tidak tidak harus bisa, cuma dikenalkan aja. Hmm. Ya dikenalkan tapi dengan cara bermain begitu kan. Nah, Iya, harusnya. juga dengan cara permainan. Nah, gitu. Hmm. Ya, baik sekarang ngajinya, Bun. Monggo Oh, surat apa? baca surat Al-Fatihah dulu ya. Lanjut surat Ya, Al-Baqarah. Ya. ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Ya, sudah cukup, Bun. Ya, terima kasih. Ya, silakan sekarang nulisnya ya, Bu. Bisa Ya, nuliskan Bismillahirrahmanirrahim dulu. udah Bun, Ya, coba lihat. jelek. Ya, nggak apa, udah lumayan. Nah, lanjut coba tuliskan surat Al-Kautsar, Bun. Nulisnya ya? Ya, surat Al-Kautsar. Ya. Apa surat Al-Kautsar itu, Bun? Inna a'tayna kal kausar. Sip. Ya, Itu ya. Bikawan har. Inna syani'aka huwal abtar. mm-mm. Tulis nih, Bun. Ya, betul. Tulis, ya, dituliskan.
ơi Cần Soli Inasa ni Alika wal wal abdan. Udah Bun, gak kelihatan ya Bun? Ya, baik, silakan. Ya, baik, cukup pun. Ya, terima kasih Bu Paroha ya, Ya sama-sama. melaksanakan tugasnya dengan baik. Mudah-mudahan bisa meningkatkan diri terus ya Bu ya, belajar. Amin Masih terus harus belajar dan Bun. mau belajar itu intinya ya. Ya, Mm-mm. Masih ya hal yang perlu ditingkatkan. Pengalaman sudah cukup dan tapi kan harus selalu mengupdate diri ya. Walaupun kita ya, sudah punya banyak pengalaman mengajar, tapi juga harus selalu mau belajar. Nah, agar tidak ketinggalan. Nah, saya kira cukup untuk ujian kompre hari ini. Terima kasih Bu Paroha. Bu ya Mariam sama juga sudah terima kasih ya, jadi relawan kita ya. ya bimbingan. Nanti recordingnya untuk Bu Paroha bisa minta ke Bu Mariam. Ya, Iya, iya. ya, Makasih ya Bu. siap. Ya, terima kasih atas bantuannya. Ini alhamdulillah teman-temannya juga saling support ya, saling membantu antara satu ya dengan yang lain, biar semuanya juga Ya, sukses bersatu, doanya ya. teman-teman sukses bersama ya, lulus bersama, begitu ya punya. Amin. Ya, saya kira cukup ya Bu Paroha, Bu Mariam. Saya mohon maaf apabila ada banyak kekurangan selama proses ujian kompre. Nggih. Iya, Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua. Akhirnya tuntas sudah proses ujian kompre kita hari ini dan semuanya sudah maju. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tutup nih Bun, nggih.